Shalom. Wah, senang sekali hari ini teacher bisa bertemu dengan teman-teman semuanya kembali. Kita akan mulai chapel kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kita. Oke? Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan kami boleh berkumpul bersama. Walaupun di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji nama-Mu, memuliakan Engkau. Berkati setiap kami, buka hati kami dan berbicaralah melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, minggu lalu ada tugas nih teman-teman untuk menyatakan rasa kasih teman-teman. Sudah belum? Sudah belum? Kalau belum ya kita bangkit berdiri, kalau sudah juga boleh berdiri. Kita mau mengatakan pada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Katakan ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Tolong Tuhan aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kemuliaan Tuhan kita. Yeay. Itu tadi kita mengungkapkan kasih kita pada sesama kita. Sekarang saatnya kita mengungkapkan kasih kita pada Tuhan Yesus dengan memuji Dia. Tangannya boleh sambil diangkat teman-teman. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib, oke? Kita mau katakan tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah
kasih. Dia mengajarkan kita cara kita untuk mengasihi melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita. Karena kita mau Tuhan memberikan kita hati untuk mengasihi, memberikan kita tangan untuk melakukan setiap rencananya. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Hai teman-teman, senang sekali Teacher Ebin dapat kembali bertemu dengan teman-teman dalam chapel hari ini. Yuk kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan dan kami bersyukur pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong bantu berkati mata kami, telinga kami, hati dan pikiran kami. Agar kami boleh merenungkan firman-Mu. Terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, tolong sakit. Siapa dia? Kenapa banyak sekali lukanya? Aku tidak boleh menyentuh dia. Nanti aku jadi najis. Lebih baik aku tinggalkan saja dia. Aduh, tolong. Aduh, sakit sekali. Bapak ini kenapa ya? Kenapa dia terlihat babak belur seperti itu? Pasti dia penjahat. Aku tidak mau berurusan dengan dia. Nanti aku malah jadi terlibat dalam masalah. Aku pergi saja deh. Aduh, aku sudah tidak punya tenaga lagi. Tolong. Loh, Pak. Bapak kenapa? Kenapa banyak sekali luka di tubuh Bapak? Aduh, sebentar. Saya bantu bersihkan luka Bapak ya. Bapak bertahan sebentar. Teman-teman, kasihan sekali ya si Bapak tadi. Dia minta tolong, kesakitan, tapi dicuekin.
Gak ditolongin, gak dibantuin. Kira-kira kalau kita jadi dia gimana ya perasaan kita? Pasti sedih ya teman-teman. Kalau kita lagi sakit aja kita maunya ditemenin sama mama, disuapin mama, ditemenin papa. Gak mau sendirian. Tapi bersyukurnya orang itu akhirnya ditolongin juga loh. Oleh siapa ya? Ayo, ada yang tahu kisah ini kah? Dari mana ya kisah ini berasal? Pastinya dari Alkitab dong. Yuk, teacher kasih challenge buat teman-teman mencari ayat di mana kisah ini berasal. Cluenya gini deh, teacher kasih petunjuk. Kisah ini adalah salah satu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas. Ayo dicari dulu, dibuka Alkitabnya. Masih belum ketemu juga. Teacher kasih clue lagi deh. Lukas pasalnya yang ke-10. Wah, gampang kalau sudah ketemu nih. Di mana ya? Ya, betul. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kisah ini menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Terjawab sudah misteri siapa yang menolong orang yang sakit itu. Ya, dia adalah orang Samaria. Teman-teman, pada zaman itu orang Yahudi tidak mau sama sekali berinteraksi, berteman, bahkan menjalin relasi dengan orang-orang Samaria. Menurut orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria itu adalah bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak perlu diajak untuk berkomunikasi, berinteraksi. Tapi dalam kisah ini teman-teman, kita melihat ada 3 orang tokoh tadi yang lewat di depan orang sakit tersebut. Yang pertama ada para imam. Yang kedua adalah salah satu suku Israel, yaitu orang dari suku Lewi. Baik imam maupun Lewi, mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang paling tahu harusnya Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Orang-orang yang seharusnya dikenal sebagai orang yang baik. Karena mereka mengerti apa yang Tuhan perintahkan. Tapi justru mereka cuek aja. Bahkan imam gak mau berdekatan dengan dia karena takut najis, takut kotor. Orang Lewi juga gak mau menolong dia. Sayang sekali ya. Yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria itu yang justru tidak mengenal Allah, tidak tahu hukum Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Tapi tanpa banyak bicara, orang Samaria itu justru menolong orang yang sakit itu. Dan teman-teman tahu, orang yang sakit itu ternyata adalah orang Yahudi. Loh, kok mau sih orang Samaria itu menolong orang Yahudi? Ya, karena dia mau menunjukkan kasihnya tanpa memandang siapa yang dia tolong. Sampai dia benar-benar sembuh. Wah, keren ya orang Samaria itu. Dia mau menolong orang lain tanpa memandang orang ini dari bangsa mana, punya banyak uang atau tidak. Tapi dia langsung menunjukkan kasihnya kepada sesama. Apakah kita selama ini sudah seperti orang Samaria ini? Atau justru kita seperti orang Lewi dan imam itu? Kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati kita. Tapi mungkin saja kita selama ini tidak menunjukkannya dalam perbuatan kita. Nah, ini harus kita sama-sama ingat nih. Allah saja tidak hanya berkata, aku mengasihi umatku. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya dengan cara menghadirkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Seperti yang tertulis pada Roma 5 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Gimana ya caranya teacher untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang sekitar kita? Wah, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Dan itu semua dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya, kita mulai untuk menyapa terlebih dahulu. Kapan terakhir kali kita menyapa mama, papa, kakak, adik, teacher, teman-teman sebelum mereka menyapa kita? Ya, hal itu juga bisa sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Lalu, ketika ada orang yang sedang berbicara, kita mendengarkan dengan baik tanpa menyela. Ini juga salah satu wujud respect kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ada lagi misalnya kita memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya kalau kita bangun tidur, kita bersihin tempat tidur kita sendiri, beresin sendiri. Atau mungkin kita bantu mama nyapu, bantu mama cuci piring setelah kita makan. Atau mungkin pijitin papa kalau papa lagi capek. Atau mungkin kalau teman-teman kita lagi bingung, aduh link Zoom-nya teacher Dewi yang mana ya? Lalu kita memberikan bantuan, memberikan link Zoom teacher Dewi. Misalnya begitu. Banyak hal teman-teman yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang teacher mau ajak teman-teman semuanya untuk menulis hal-hal sederhana apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita sebagai wujud kasih kita kepada orang-orang sekitar kita. Yang sederhana saja, nggak usah yang susah-susah yang bisa kita lakukan. Lalu setelah kita menulis, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita, ingatkan kita agar kita bisa melakukannya setiap hari. Yuk kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar akan firman-Mu. Bapa, kami juga bersyukur buat kasih yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami melalui kehadiran papa, mama, kakak, adik, teacher, teman-teman, siapapun yang ada di sekitar kami. Bapa, pada hari ini kami mau belajar untuk menunjukkan kasih kami kepada orang-orang sekitar kami tanpa pamrih, tanpa imbalan. Kami mau menunjukkan kasih kami dengan melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami senantiasa ya Bapa, dan ingatkan kami untuk kami bisa mewujudkan kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengasihi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.